Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Lusadi Prasetyo dengan NIM 24 5214086. Oke, di sini saya akan menjelaskan bahwa eh, bencana alam seringkali menjadi ujian bagi nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial di Indonesia. Dalam video ini, kami akan membahas bagaimana Pancasila khususnya sila 2 dan 3, lalu kelima, diimplementasikan pada kasus banjir besar di Sumatera. Ribuan warga terdampak, akses jalan terputus dan bantuan harus dikirimkan melalui udara. Bahkan ada momen kontroversial ketika bantuan pangan dijatuhkan dari pesawat dan menimbulkan diskusi publik. Mari kita bahas secara mendalam. Eh, Dalam video terkait di belakang ini, nampak eh, bantuan yang dikirimkan dari pesawat itu tidak, istilahnya tidak tidak dilihat dari nilai keadaban ya. Mungkin dari segi cara lain bisa jadi suatu pertimbangan ke depan untuk memberikan bantuan. Itu bisa dengan mungkin menurunkan satu persatu dengan menggunakan tali atau semacamnya atau menggunakan parasut, dan itu lebih manusiawi ya dibandingkan langsung melempar begitu aja. Lalu implementasi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu mengandung istilah mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Begitupun juga masyarakat yang di sana yang mengalami musibah, kita harus menghormati karena mereka yang terdampak langsung efek dari bencana alam ini. Lalu diperlakukan secara adil. Nah, secara adil ini yang dimaksud itu mereka tuh dapat bantuan tuh secara merata, tidak hanya orang yang terdekat saja yang mendapat bantuan, tapi seluruh warga yang mendapatkan bencana, mereka harus dapat bantuan juga. Lalu dalam konteks banjir di Sumatera, ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, akses air bersih dan kebutuhan dasar. Pada saat ini seperti ini, nilai kemanusiaan menjadi sangat penting. Nah, implementasi sila kedua terlihat dari relawan yang datang dari berbagai daerah tanpa memandang suku atau agama korban. Nah, lalu yang kedua, para tenaga medis yang bekerja hingga larut malam untuk menangani luka, infeksi, dan penyakit pasca bencana. Warga dari provinsi lain yang mengumpulkan donasi secara mandiri, bahkan anak-anak sekolah ikut menyumbangkan pakaian dan makanan. Oke. Semua ini menunjukkan bahwa rasa kemanusiaan adalah bagian penting dari identitas bangsa Indonesia. Namun tidak cukup dengan niat baik, setiap tindakan bantuan harus tetap memperhatikan keselamatan, martabat, dan kondisi psikologis korban. Sekian. Oke, perkenalkan nama saya Sardol Makluf Madegi Bani Hartantyo. Saya dengan NIM 24521487. Pada fokus kasus ini, kali ini saya akan membicarakan tentang kasus atau peristiwa bantuan pangan yang dilempar dari pesawat. Mungkin dalam banjir kali ini salah satu insiden yang banyak dibicarakan adalah bantuan logistik yang dijatuhkan dari pesawat milik aparat. Tujuannya memang agar makanan dapat segera mencapai daerah yang terisolasi. Namun praktek ini menimbulkan dua sisi penilaian. Yang pertama, sisi positifnya. Metode udara mungkin bantuan tiba lebih cepat ke daerah yang tidak bisa dijangkau kendaraan, terutama ketika jembatannya pada rusak atau runtuh, atau volume air yang masih cukup deras. Kemudian sisi negatifnya atau kritik, beberapa paket jatuh terlalu keras, bahkan ada beberapa video yang memperlihatkan bahwa paket itu tercecer, misal beras yang jatuh ke tanah dan tersebar sampai tidak bisa dikonsumsi kembali. Ada beberapa video yang memperlihatkan paket yang menimpa pepohonan dan hampir mengenai warga. Dalam perspektif sila kedua, meskipun niatnya baik, distribusi bantuan harus tetap menjunjung
keselamatan dan martabat manusia. Bahkan, bantuan tidak boleh dilakukan tergesa-gesa tanpa memikirkan atau memperhitungkan risiko. Mungkin beberapa dengan cara ini bantuan emang dapat lebih cepat dan dijangkau masyarakat secara langsung. Contohnya ada beberapa perang distribusi perang di Gaza yang mereka juga menggunakan cara ini. Namun mereka di sana tuh bantuannya itu dikasih seperti parasut kecil, tapi di sini enggak. Di sini langsung seperti dilemparkan saja kayak kasih makan ayam gitu. Jadi saat mendarat bantuannya tuh pecah. Mungkin pembelajaran dari kasus kali ini yaitu tindakan kemanusiaan harus dilakukan dengan cara yang lebih beradab, aman, dan bermartabat. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, selanjutnya kita lanjut ke poin ketiga, yaitu poin sila ketiga Persatuan Indonesia. Dari sini kita mengambil dari tema persatuan dalam penanganan banjir di Sumatera. Saat bencana melanda Sumatera, ribuan warga harus menghadapi kenyataan pahit. Rumah terendam, akses jalan tertutup, dan bantuan sulit yang masuk. Namun, di tengah kesulitan itu, kita menyaksikan bagaimana sila ketiga Persatuan Indonesia tidak hanya menjadi semboyan, tetapi benar-benar menjadi dalam tindakan yang nyata. Relawan dari berbagai daerah datang tanpa memandang perbedaan. Instansi pemerintah, organisasi masyarakat, hingga komunitas lintas agama bergerak bersama. Di lokasi pengungsian, di masjid, gereja, aula desa dibuka untuk umum. Tidak ada sekat, tidak ada batas identitas, semua menjadi satu sebagai sesama manusia yang harus diselamatkan. Persatuan ini tidak hanya lahir dari bantuan nasional, tetapi juga dari kekuatan masyarakat lokal di Sumatera. Dari komunitas Minang membentuk dapur umum dengan sistem gotong royong tradisional, dan juga Batak dan Melayu membuka rumah adat serta gereja masjid sebagai rumah pengungsian. Dan ada nelayan lokal, mereka membantu mengevakuasi menggunakan perahu tradisional dan menyatukan ilmu lokal sebagai koordinator relawan. Persatuan yang terjadi bukan sekedar bekerja berdampingan, tetapi menghadirkan rasa bahwa kita semua bertanggung jawab terhadap satu sama lain sesama warga Indonesia. Nilai ini sejalan dengan ajaran iman yang mengajarkan kita untuk saling menopang dalam situasi yang sulit. Dalam Alkitab tertulis di Galatia bab 6 ayat 2, yaitu bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat ini menegaskan bahwa persatuan adalah panggilan untuk saling memikul beban, bukan hanya sekedar untuk keadaan nyaman, tapi justru ketika keadaan yang paling sulit. Maka dari itu, bencana di Sumatera kita bahwa mengetahui persatuan bukan hanya soal identitas, tetapi tentang tindakan yang nyata untuk kita saling melindungi, mengasihi, membantu, dan berbagi harapan. Persatuan Indonesia hidup ketika kita memilih untuk berdiri bersama, bukan sebagai suku yang satu, bukan sebagai agama yang satu, tapi kita sebagai bangsa dan negara, satu hati, saling menolong-menolong demi kemanusiaan kita semua. Selanjutnya akan diteruskan di bab 4. Terima kasih. Tantangan persatuan. Namun, implementasi sila ketiga tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Dalam beberapa kasus, terdapat misinformasi di media sosial yang memicu konflik antara warga. Kritik yang tidak membangun sehingga memecah fokus penanganan bencana.
koordinasi antara instansi yang tidak sinkron sehingga bantuan menumpuk di satu titik dan kurang di titik yang lain. Semua ini menegaskan bahwa rasa persatuan harus dipelihara dengan komunikasi yang baik, koordinasi yang solid, dan sikap saling percaya antara warga. Teman-teman, perkenalkan nama saya Alexus Saroro dengan NIM 24521404. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sila yang kelima Pancasila. Nah, dimana sila kelima Pancasila itu adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembahasan ini kami sedikit menyinggung terkait bencana yang alam yang baru-baru terjadi, yaitu adalah banjir yang terjadi di Pulau Sumatera. Nah, sila kelima ini mengajarkan bahwa seluruh warga negara berhak mendapatkan kesejahteraan yang sama yang secara adil, termasuk saat terjadinya bencana. Implementasi pada sila kelima ini dapat kita lihat melalui pendataan korban banjir yang dilakukan tanpa memandang status sosial. Selanjutnya ada penyaluran logistik yang berusaha diprioritaskan ke daerah-daerah yang paling terdampak. Selanjutnya pemerintah menyiapkan rencana pemulihan pasca bencana seperti renovasi rumah-rumah masyarakat yang rusak, akses jalan, jembatan, dan rumah sakit yang rusak, dan termasuk pemulihan lahan pertanian. Selanjutnya adalah bantuan tunai yang diberikan kepada keluarga yang tingkat kerusakannya yang paling parah. Nah, namun keadilan sosial tidak selalu mudah diterapkan. Dalam beberapa laporan di desa yang mengalami keterlambatan penerimaan bantuan karena akses jalan yang tidak mudah untuk dijangkau. Terus ada pula kritik mengenai distribusi logistik yang tidak merata. Di sini dapat kita lihat bahwa keadilan sosial itu belum terlalu sempurna untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, karena setiap warga negara itu berhak mendapatkan hak yang sama dengan yang lainnya. Jadi seperti bantuan atau akses jalan itu seharusnya mereka dapat yang sama dengan yang lainnya. Nah, hal inilah yang menjadi pengingat bahwa keadilan sosial itu bukan hanya tujuan, tetapi proses yang berkelanjutan yang membutuhkan evaluasi dan transparansi kepada masyarakat. Nah, mungkin dari saya cukup sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya melalui kasus banjir Sumatera kita melihat bagaimana Pancasila bukan hanya ide atau slogan tetapi pedoman konkret dalam tingkat masyarakat, pemerintah, dan relawan. Dari sila kedua, kita belajar pentingnya empati dan tindakan kemanusiaan yang bermartabat. Dan dari sila ketiga, kita dapat melihat persatuan dan membuat Indonesia mampu bangkit dari situasi paling sulit sekalipun. Dari sila kelima, kita juga dapat memahami bahwa keadilan sosial harus diwujudkan melalui distribusi bantuan yang adil dalam pemulihan yang merata. Kesimpulannya, Pancasila hidup dalam diri kita ketika kita memilih untuk peduli, bersatu, dan berlaku adil, terutama di masa kritis. Terima kasih yang telah menyaksikan dan semoga video ini memberikan wawasan mendalam tentang makna Pancasila dalam kehidupan nyata. Terima kasih.